Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 14 baris kedua lah dari atas. Dan sunat duduk itu yakni duduk antara dua sujud. Jadi itunya tuh itu duduk antara dua sujud. Nang membaca Rabbi firli warhamni tah. Nah, itu dan sunat duduk itu duduk antara dua sujud. Itu sunatnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Iftirash itu apa, Guru? Nah, tuh ada. Duduk iftirash itu yaitu menduduki kaki kiri dan mendirikan anak jari kaki kanan. Nah, jadi mendirikan anak jari kaki kanan, betis kanan. Cuma anak jarinya kena dilipat supaya arah ke kiblat. Ini betis kiri nih. Iftirash itu bahasa Arab, diambil kata-kata firash. Firash itu tilam, hambal. Jadi iftirash itu artinya maurak kaki kiri. Jadi kaki kiri itu jadi hambal, jadi tilam, diduduki oleh burit. Jadi burit itu berduduk di batis kiri. Nah, itu namanya iftirash. Nah, kemudian batis kanannya dicagatakan, ditegakkan. Dicagatakan. Jangan tepaling. Ada kekanakan lihat tepalingnya kekanakan bang le. Betis kanan diduduki, betis kiri dicagatakan. Cocok kayak lain duduknya pada orang. Nah, ditata. Jangan juga kedua-duanya diurak. Pipi burit berduduk di bawah lantai. Terapi supaya jangan kolesterol kajar di HP ada tah supaya jangan kolesterol batis di itu diduduki di supaya kencang uratnya tah. Sebenarnya Bu, untungnya kalau kita paham lah, sebenarnya menduduki batis kiri itu diduduki oleh burit kita itu sebenarnya supaya kita aman daripada penyakit ambien. Ipian sadar kada sadar dubur kita, buburitan kita tuh nunjul ke atas. Bida lawan kita besila. Besila tuh pian sadar kada sadar burit kita tuh tebelayak. Tahu juga kata belayak. Jadi logikanya tuh burit dubur tuh bisa turun. Nah, ketika kita menduduki betis kiri, seakan-akan itu menunjul ke mengapit pipi burit naik ke atas. Nah, jadi orang yang duduk iftirash menduduki betis kiri, insya Allah orang itu aman daripada penyakit ambien. Seandainya kena juga kada parah gitu nah. Paham insya Allah? Satu. Yang kedua, kita cagatakan betis kanan, apalagi dilipat ibunya supaya enang jari-jarinya tuh nah, supaya menghadap kiblat, lawan supaya kancang. Nah, itu insya Allah termasuk juga terapi supaya jangan kolesterol jahat tadi juga. Nah, jadi langkar banget itu menduduki betis kiri aman daripada ambien. Ya kah, mencagatkan betis kanan aman daripada kolesterol jahat. Mudahan sehat. Ibadah sembahyang tuh ibadah sehat. Ya kalah ulah raga dengan ulah jiwa. Karena as-shalatu sembahyang secara istilahan, secara syar'an itu aqwalun wa af'alun. Ada kalau perkataan sesuatu yang kita katam, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, surah, tasbih di rukuk, tasbih di sujud, doa antara dua sujud, tasyahud, itu punya dipaham-paham, itu ulah jiwa namanya, tadabbur, tafakkur, dipahami.
rukuk, sujud, iktidal, gerak itu olahraga, ada af'al, ada akwal. Jadi orang yang mengerja sembahyang akwalun wa af'alun, akwal ulah jiwa, af'al olahraga, berarti di dalam sembahyang sehat jiwa raga. Mudahan sehat jiwa raga. Amin ya Allah. Nah, termasuk iftiras. Iftiras itu kan af'al. Di dalam af'al itu ada olahraga. Kada gampangan orang Islam nih. Orang Islam tak. Nah, jadi itu di antara hikmahnya adalah hikmahnya. Nah, kemudian mengapa syariat agama mensyariatkan akan duduk iftirash? Ternyata duduk iftiras itu duduk yang paling abdal di dalam sembahyang. Itu duduk yang paling abdal. Mengapa gerang? Karena iftiras itu adalah duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi jalsatul iftiras, jalsatul abdi al-amil baina rabbihi. Duduk seorang hamba yang beramal di hadapan Tuhannya, tuannya. Nah, itu iftiras. Pian sadar kada sadar, coba pian perhatikanlah. Duduk iftiras itu pasti setelah iftiras itu ada gerak. Ada gerak. Lain duduk tawarok. Tawarok tuh duduk tasyahud akhir. Imbah tuh salam. Beda dengan iftiras. Kalau bahasa ulun duduk iftiras tuh duduk standby. Tahu juga standby? Apa? Standby juga lah. Standby gerak, standby bangun. Nah, dinto siap bangun. Beda dengan tawaruk. Beda dengan tarabu. Tarabu tuh basila ampun maaf lah, ampun maaf. Pian coba rasa-rasa, apalagi kita bisi anak lah ketahan disuruh munya mau abah lawan mamanya hendak makan tasila buritnya tasila sudah mariket kemana ke lantai, ada kacauan belum atau sinduk belum atau kicap belum, nak ambilakan sindok abah sudah tasila. Jadi tasila tuh berarti orang bersila tuh kada standby berdiri. Ya kalau tawaruk sama, itu standby-nya salam, assalamualaikum, itu yang pas. Kalau masbuk, duduk antara dua sujud, kemudian duduk istirahat, lah itu kan standby gerak. Itu iftiras yang paling abdal. Kada tarabu, kada besila, kada tawarok, duduk betalimpuh, karena itu macangan kada gerak lagi. Untuk kulir gerak, buritnya sudah mariket selesai. Jangan burit apalagi belakang mariket. Munya sudah tarabah-rabah. Nah, ya nang tataja pak junubuhum anil madaje. Belakang ini munya sudah tarait lawan tilam ngalih bebangunannya. Jangan belakang burit gin ngalih bebangunannya. Jadi oleh karena itu di dalam sembahyang duduk yang paling abdal duduk iftiras. Duduk iftiras itulah jalsatul abdil amil, duduknya seorang hamba yang bekerja lawan Tuhan, lawan tuannya. Oleh karena itu di dalam hadis innas salata inna fi sholati la syuglan, bahwasanya sabit di dalam sembahyang itulah syuglan, sungguh banyak kesibukan. Ya kah? Muntong bebacaan, awak jukang ruat, hati ingat Allah, rukun kauli, rukun fi'li, rukun kalbi. Jadi sugul-sugulnya ma Allah, al-masgul la yusgal. Orang sibuk jangan disibuki, orang sembahyang jangan diberi salam. Ya kalah. Nah, orang sibuk lawan Tuhan. Berarti pahamannya orang yang masuk di dalam salat, orang itu sugul lawan Allah.
munajat kepada Allah, muamalah kepada Allah. Tidak ada gawiyah duduk yang paling abdal bagi seorang hamba yang bekerja dengan tuannya kecuali duduk iftirash. Duduki batis kiri, cagatkan batis kanan. Ibaratnya disuruh bangun pasti capat bangun. Munyata sila-sila kulir, talimpuh gin bisa kulir, apalagi sudah tarabah. Itu hikmahnya. Nah, jadi duduk iftiras itu adalah duduk yang paling afdal di dalam sembahyang. Cuma ulun pasan sebuteng, ialah inggih duduk iftiras itu kadada bangkit daripada sujud sajadah hari Jumat, subuh Jumat kan surah sajadah nih. Inggih pada sebagian orang mengamalkan sunnah. Jadi sujud sajadah itu bangkit pada sujud sajadah itu jangan duduk istirahat, jangan duduk iftirash, itu langsung berdiri. Nah tuh orang tuh mengaji malam Ahad kan sponsor. Nah tadi tetap mudahan beda dengar. Jadi kita beda dengar, oh kayak itulah. Nah dintetah. Nah jadi iftiras itu duduk yang paling afdal. Lawan kalau kita paham lah mengapa kita merabahkan batis kiri, mencagatkan batis kanan. Ini kayaknya Allah melajari kita hablun minallah dengan hablun minannas. Jadi ada horizontal, ada vertikal, ada hablun minallah, ada hablun minannas, ada aqimus shalah, ada wa'atuz zakah. Ini iktidal, ini tawasud, khairul umur awsatuha. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawassatu fi i'ta'i haqqih. Nabi Muhammad itu pertengahan pada memberi haknya. Nggih, apa yo ujar Nabi Muhammad? Ana asumu wa uftiru. Aku Nabi puasa, cuma aku berbuka, aku bersahur. Nggih, aku berbuka, aku bersahur. Wa akumu, aku bangun malam, cuma wa anamu, aku guring. Aku guringnya Nabi, dan aku bangun malam. Kalau kita guring sepanjangan, ya kalah. Nah, jadi ada hak roh, ada hak badan, ada sama itu ada rohani, ada jasmani. Bahkan ujar Nabi Muhammad, wa arada alayya rabbi, Tuhan menawari akan aku ayyaj'ala li batha Makkah zahaban. Gunung-gunung di Makkah tuh nah anak jadi emas lah. Tuhan menawari, jakanya aku sugih Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, la ya Rabb, kada ya Allah, ulun kepingin lapar sehari supaya apa? Tadaratu ilaika wa zakartuka, ingat lawan pian. Tadaru ulun lawan pian, ingat lawan pian. Wa ija syabi'tu, munya ulun kanyang, hamidtuka wa syakartuka, ulun bersyukur lawan pian. Mengapa ada puasa? Mengapa ada makan? Puasa itu sebenarnya supaya menyehatkan rohani. Karena rohani kita punya di bawah puasa, rohani itu semangat lawan Tuhan. Cuma jangan juga kada sing makanan, awak pulang gering. Jadi pas banget lagu nang WR Supportman to, nang bangunlah jiwanya. Ini pada 17 Agustus nih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa lawan badan. Jangan jiwa aja, badan kada diperhatikan. Jangan badan aja, jiwa kada diperhatikan. Tajakkan batis kanan, duduki batis kiri. Itulah namanya iftiras. Ada vertikal, ada horizontal, ada jasmani, ada rohani. Sayangi kuda, sayangi ampun kuda. Punya kudanya gering, biar ampun kuda nak kepingin. Kada watulak sama sigit, kuda gering, awak gering. Jadi awak ini disayangi juga. Jadi roh disayangi, awak disayangi. Itulah iktidal namanya, tawassut namanya. Nah, mudahan kita akhlak kayak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, kemudian pulang sambungannya.
Setelah itu kah? Berarti setelah itu duduk antara dua sujud. Maka fardu sujud yang kedua, ini kan dihitung nih lah, nya kan 2 kali sujud itu diulah satu sujud 2 kali. Sujud yang kedua kan imbah duduk antara 2 sujud kan sujud pulang tah, ya kan? Dan berhenti di dalamnya, berhenti itu garis di situ tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti. Rancak ulun ulang. Nah, tumak ninah di dalam sembahyang ada 4. Sebagaimana raf'ul yada ini mengangkat tangan ada 4. Tumak ninah itu ada 4. 1 tumak ninah di rukuk, 2 tumak ninah di i'tidal, bangkit pada rukuk, kemudian tumak ninah di sujud, kemudian tumak ninah di duduk antara 2 sujud. Berdiri betul kada usah dilajari tumak ninah karena Fatihah panjang. Tasyahud akhir kada usah dilajari tumak ninah karena at-tahiyatul panjang. Mudahan paham. Jadi tumak ninah itu ada 4. Mengangkat tangan gin Allahu Akbar itu 4. Takbiratul ihram, hendak rukuk, bangkit pada rukuk i'tidal, yakah, kemudian bangkit daripada tasyahud awal. Jangan angkat terus. Itu kan mengaji heranya. Nah, dinta 4. Dinta apakah 4 tuh model angka keramat juga 4 tuh lah. Ngaran Allah gen hurufnya 4, alif lam ha Allah. Ya kalau alif lam ha Allah. Muhammad tuh mim ha mim dal. Ya kalau 4 kalau nan. Sembahyang tuh pian sadar kada sadar, sembahyang tuh gawian kita 4 tuh. Berdiri, rukuk, sujud, lawan duduk. 4 tuh. Ada apa dengan 4? Awak kita nih kan sadar kada sadar 4 coba hitung. Kepala 1, badan 2, tangan 3, batis 4 pulang. Ini tangan kita nih kan kalau dihitung-hitung 4. Asabi, raha, saat, adud. Ya adun nih 4. 1, 2, 3, 4. Inta. Di muha kita nih kan panca inderanya mata, pendengaran, hidung lawan muntuk 4. Ada apa dengan 4? Bini gin. Nah, hendak ngintu 4. Ada apa dengan 4? Nah, itu ahli tafsir berarti. Jadi oleh karena itu bu untungnya itulah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu ada di 4. Sujud jangan kada betumak ninah. Sebagaimana rukuk betumak ninah, i'tidal betumak ninah, duduk antara 2 sujud pun jangan tertinggal tumak ninah. Sama itu wajib tumaninah, wajib ruknun mustaqilun, rukun berasing itu wajib tumaninah. Dan apalagi sambungannya, dan segala perintahnya kah seperti pada sujud pertama jua ya kala. Nah pajar sujud pertama anu wajib meletakkan anggota tuh 7 ya, kalau dahi 2 tangan 2 lutut 2 kaki wajib tuh. Munya laki-laki ranggangkan antara perut dengan paha, antara siku dengan lembung kiri kanan. Kalau bebinian kumpulakan ya kah? Ingat meletakkan tangan semalam nggih antara 2 bahu, boleh antara 2 wajah, nyaman 2 bahu, bang betunjulnya nyaman gina. Kalau muha tuh agak jauh betunjulnya tergencangnya tuh di dasar minang pintangan bahu sama ini nah sujudnya. Nah itu. Jadi apa-apa perintah tadi. Nah ternyata kita lihat rukun yang terulang-ulang di dalam 1 rakaat itu ternyata sujud rukun yang terulang-ulang. Mengapa guru jadi sujud tuh 2 kali? Berdiri betul sekali aja, i'tidal sekali aja, rukuk sekali aja. Munya mau 2 sembahyang gerhana
Gerhana kah? Ditu teh. Nah, ditu untungnya sekali aja tak, sekali-sekali. Yang 2 kali itu sujud. Jadi jer ulama sujud pertama itu adalah perintah. Sujud yang kedua mensyukuri kawa sujud yang pertama. Mengapa 2 kali sujud? Irgaman li syayatin, maulah sarik syaitan. Syaitannya kada senang. Paling sesuatu dibenci di dalam rukun sembahyang bagi syaitan adalah sujud. Keingatan nostalgia. Ya Allah, nang iblis kada hakon sujud lawan Nabi Adam. Tersinggung lah. Tersinggung. Ya nang lari itu, yang nang kisah sujud sajadah itu. Mengapa gerang kisah sujud sajadah lari Syaitan itu dari orang nang mengamalkan sujud sajadah. Mengapa jadi lari? Waya beki, inya menangis, inya berucap bahwasanya Ibnu Adam disuruh sujud bagi mereka jat surga. Aku disuruh sujud, ujar iblis, kada hakun sujud bagi aku neraka. Sadar ini? Tuh di dalam kitab hadis ada sama itu kita. Jadi kita lihat syaitan menangis itu ada beberapa hadis riwayat. 1, syaitan itu menangis ketika Idul Fitri, Idul Adha. Karena dosa umat Nabi Muhammad diampuni Allah berkat bulan Ramadan dan berkat hari raya. Menangis setahunan menggoda, sekalinya diampuni dosa. Waya beki, lari syaitan, menangis syaitan, kan? Ya kah? Apalagi nang maulah syaitan menangis kawin. Jadi punya ada umat Nabi Muhammad kawin, syaitan menangis. Dan sakit hatinya macangan terpelihara separuh agama naja syaitan ngalih menggoda si anang neh. Ya kalah kawin sudah halal sudah. Lari nangis syaitan. 2 sudah. Yang ketiga sujud sajadah. Itu maulah syaitan lari menangis. Yang keempat termasuk lari bahkan tak kantut-kantut mendengar orang ajan. Nah, jadi orang ajan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, orang kawin termasuk orang sujud. Itulah fadilah sujud. Mengapa jadi 2 kali sujud? Sujud pertama perintah, sujud kedua mensyukuri kawas sujud pertama. Mengapa 2 kali sujud? Irgaman li syayatin, maulah sakit hati syaitan. Karena syaitan itu musuh kita. Itu di kitab. Nah, kemudian bolang sambungannya nih. Apa bolang? Dan sunat mengata Allahu Akbar. Nah, takbir apa nih ngarannya? Takbir intiqal. Allahu Akbar, Allah maha besar. Masih wallahi asgar, selain Allah Ta'ala itu kecil. Termasuk kita, kecilkan kita. Sugih kita kecil, apalagi kada sugih juga. Pangkat kita kecil, apalagi kada berpangkat juga. Ya kah? Nah, jadi kita menghadap Tuhan itu, di hadrah Tuhan tuh jangan ada merasa diisi kemuliaan. Karena kemuliaan itu milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Milik Allah, kada ada milik kita. Kita nih hamba. Kepala kita nih paling mulia, kepala paling mulia ya kalau lantai tempat yang paling hina. Ternyata asyraful a'dha, sepaling mulia anggota adalah wajah kita, diletakkan tempat yang sepaling hina, tanah, lantai, kejejakan batis munya berjalan lapik burit munya duduk, sekalinya diendak di mana? Nah, ulun melihat di dalam kitab Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sidin termasuk orang yang senang sembahyang itu kada pakai sajadah. Sidin senang punya seadanya bang, seadanya bang, himung banget, senang banget.
entah sidin merasa akan zaman Nabi Muhammad kalah, karena zaman Nabi Muhammad itu kan kadeda kalau nang peraslen, kadeda kalau hambal, jadi sujud tuh nih bakarangan dehi ya kalah. Ada kalau kisah nang membagusakan batunya rupanya curing, batu bercampur tanah tuh nah dilukupi, nah diteta. Jadi oleh karena itu ada di antara orang salafus saleh, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, sidin termasuk sujud di tanah. Guru boleh bahambal sunat pakai kita sajadah, karena sajadah itu sutroh. Lawan sajadah itu membantu supaya sembahyang khusyuk, daripada talukupi batu kada khusyuk sakitnya aduh jer. Ya nang di kitab tuh jer ada riwayat sahabat nang tatindihi batu tuh nah ambil ke batu dibuang ke keluar bakuriak jer batu tuh jer bakuriak, mengapa aku dilimpar dari masjid Nabi Muhammad, han batu aja kehimungan disujuti. Jadi punya ada baju-baju di rumah tuh jangan kadada nang kada dibawa sembahyang. Oleh karena itu sunat baju hanyar itu dibawa sembahyang, apalagi sembahyang Jumat lalakian. Itu sama hari raya tuh punya kawa dipakai sembahyang subuh tuh bawa dulu. Sembahyang subuh kadang hari rayanya haji tuh. Nah, tuh kada tuh bujuran. Jadi lawan Tuhan dulu diagaki, hanyar lawan makhluk. At-tazayyun pihakillah ahaku, berhias-hias di dalam taat kepada Allah itu lebih berhak. Jadi munya kita nukar baju hanyari sembahyang, kada hanyari berjalanan dinta kabantang. Nah diteta himung Tuhan, ya Tuhan kita kutukurakan ulang baju, maksudnya dimurahkan rezeki diteta. Nah kemudian mulang sambungannya nah sudah. Tatkala bangkit daripada sujud kedua nih berarti apa tuh pulang dan sunat duduk istirahat, yaitu seperti kelakuan duduk iftirash jua, dan lamanya kadar senapas satu mat aja, sekadar membaca subhanallah satu mat aja senapas ya kah. Nah dinta jadi satu mat aja duduk, ngerti kan duduk istirahat. Duduk istirahat itu ada dua pendapat. Jumhur ulama bahkan Imam Syafi'i memu'tamadkan itu adalah duduk iftirash yang tadi. Ada duduk yang kedua namanya Iq'a ibni Abbas, itu kita Syafi'iyah ada yang menyunatkan nggih, cuma kada jumhur. Iq'a itu apa guru? Iq'a itu menduduki apa namanya nih, tumit sama ini sama ini nih berarti sebecaget lah. Jadi pipi burit maandak di tumit kah? Tumit sama ini jadi sujud hendak bangun bertahan satu mat sama ini. Nah hanyar sama ini. Boleh batumat ke tanah, betunjul ke tanah, atau boleh umpat bakuat ke kalin tuhut ke paha sama ini. Nah boleh sama ini. Cuma ini yang kuat-kuat, mun kada kuat bisa terabah ke sejadah kawan. Lah betunjul boleh sama ini. Cuma ini namanya Iq'a namanya. Yang kada boleh itu Iq'a anjing, Iq'a uqalbin. Iq'a anjing itu sama ini. Sama ini. Nah sama ini jangan. Itu Iq'a anjing. Jadi Iq'a itu ada dua. Jadi ada Iq'a itu sunnah, ada Iq'a itu makruh. Iq'a yang sunnah itu adalah Iq'a duduknya Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Abbas sidin mengamalkan ketika bangkit hendak rakaat kedua atau keempat nang duduk istirahat tenah. Ada namanya Iq'a namanya. Jadi Iq'a itu ada dua, ada sunat, ada makruh. Kalau makruh itu nang kayak anjing, pipi burit ke lantai. Yang sunat itu Iq'a Ibnu Abbas, pipi burit di atas
kepala jar. Tumit. Pahamlah. Itu kan nyaman langsung berdiri. Cuma tetap yang abdal itu iftirash. Karena iftirash itu jumhur tak ada khilafiyah. Kalau iqa masih ada khilafiyah. Sekalipun iqa itu ada dua. Nah, sama itu. Cuma kita jangan nyalahkan orang aja kalau kena kemudian tolak umroh, tolak haji. Ada orang nang duduk nang kaya itu tuh jangan ditagur-tagur. Itu iqa namanya, iqa Ibni Abbas di kitab itu. Itu sunnah. Cuma ba'duhum kada jumhur. Cuma jumhurnya tetap iftirash. Paham Bu Enteng? Mengapa yuk ada duduk istirahat yuk? Langkar karena kita sujud itu kepala kita lebih rendah daripada dada kita, jantung kita, ya kah? Otomatis darah itu tumpah kemana? Tumpah ke kepala, mudilnya tuh tumpah ke kepala. Jadi ketika kita bangun itu jangan langsung bangun berdiri, ya kah? Bawa duduk, stabilakan dulu hanyar berdiri. Kita kada usah gin sujud, guring aja guring nang tuha-tuha namanya nang tuha-tuha. Ya kalau pian mau berabah guring lawas lalu takajud entah kesiangan kah apakah pian langsung bangun hendak berwudu ke kamar mandi apa jujuriring, tahu juga jujuriring apa bahasa Indonesianya jujuriring tak? Sempoyongan. Kan ada orang Indonesia hadir. Jujuriring, sempoyongan, bujur. Orang bawa duduk loh di ranjang, bawa duduk di tilam, baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca doa gitu dulu, jangan langsung berdiri. Dintu juga sujud, bawa duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Berangai sasamaan duduk tasyahud awal. Ya kalau tasyahud awal kan lawas inya atahiyatul mubarakatuh. Duduk 1 ke 2 3 ke 4 kan kada ada tasyahud awal di situ. Duduk istirahat 1 mat. Jang hanyar naik. Wah itu langkar tuh. Nah sudah. Nah kemudian pulang sambungannya. Inilah perintah apa? Ya perintah lah. Inilah perintah pada serakaat sembahyang dan adalah di dalamnya 14 rukun. Apa 14 ha? Nah, David sebuting 14 rukun itu tabuat 1 nina, maka jumlahnya jadi 14. Mudahan paham. Setelah itu maka sunat apa tuh sambungannya? Menekankan. Sunat menekankan kedua tapak tangan ya kah? Pada tempat sembahyang lalu bangkit. Nah berarti di perukunan Jamaluddin kayaknya bangkit pada sujud imbah duduk apa tadi istirahat kayaknya betumat lawan tanah lantai kada pakai kepala kada pakai paha kalau lah. Nah dinta cuma punya ada paha, ada juga riwayatnya sama itu lah. Cuma Imam Syafi'i ulun melihat di dalam Fathul Mu'in i'anah talibin tuh apa jar? Itu jar lebih tawadhu karena menyentuh tanah dan lebih sesuai lawan orang tuha dan supaya lebih tawadhu, lebih hina. Nah dinto betumatnya kedua tangan. Pian jangan sabelah. Nya ada orang bangkit pada sujud gitu tuh, tangan kanan menunjul, tangan kiri ke kepala lintuhut. Nah jadi itu gitu. Rupanya jam'ur riwayatain sako. Dua aja betunjul itu aja nana.
Nah di nah munya nang anom kuat kada papapang umpat riwayat ke sini. Cuma Imam Syafi'i memilih itu. Oleh karena itu perukunan Jamaluddin disunatkan menekankan kedua tangan ke tempat sembahyang. Lalu bangkit pula, bangkit pula. Nah, sarakaat lagi, maka segala rukunnya dan membaca surah ya kah di dalamnya dan segala perintah sunnahnya seperti pada rakaat yang pertama juga, tetapi tiada di dalamnya niat takbiratul ihram karena takbiratul ihram itu sekali haja. Dan adalah di dalam rakaat yang kedua itu 12 rukun. Mengapa jadi 12 rukun ya? Takbiratul ihram kadada, niat kadada, berarti 14 potong 2. Iyalah. Berarti 14 potong 2 berarti 12. Langkarnya nih jarang terdapat kayak gini nah. Dihitung akan sidin. Langkar benar, dihitung akan sidin. Setelah itu maka sunat duduk akan tahiyat awal. Rakaat kedua loh rakaat kedua lah tahiyat awal. Orang menyambat tasyahud awal. Tasaraja tahiyat. Munya pian baca tahiyat betul. Itu namanya zikrul juz wa iradatul qul. Ada orang menyambat tasyahud. Mengapa guru tasyahud? Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebut namanya tasyahud awal. Ada juga orang menyambat tahiyat. Kalau tahiyat tahiyatul ula. Nah, jadi ada tahiyat ula, ada tahiyat saniyah. Mengapa jadi tahiyat? Karena at-tahiyatul mubarakatus itu namanya tahiyat. Bujur kedua-duanya, inggih pun bujur. Tahayat boleh, tasyahud boleh. Nggih, ingat akan nang hadir di sinilah tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu beda. Tasyahud akhir rukun sembahyang. Tasyahud awal sunat sembahyang. Jadi punya ada orang tertinggal tasyahud awal, jangan muparakah. Ada aja kaina sujud sahwi. Ini makmum muparakah, maras imam sahurangan. Yang lucunya lagi bermamai di belakang. Subhanallah ujar. Imam nih orang alim, sidin tetap aja berdiri karena munya turun betal meninggalkan wajib untuk menggawi sunat. Al wajib la yutrak di sunnah. Wajib kada boleh ditinggal untuk menggawi sunat. Ziarah tuh sunat. Munya kada bajur beasar kada boleh. Paham ya? Nah, jaga itu jaga sembahyang. Nah, dia jadi kada turun si imam. Makmum di belakang sangkaan sakot tasyahud awal tuh wajib. Nah, itu tuh orang wajib membedakan mana sunat mana dikep ya belajar. Tasyahud awal itu sunat, tasyahud akhir wajib. Ngatakan tasyahud awal munya tertinggal sujud sahwi. Ada ya sujud sahwi ini kada bermomen subhanallah ujar. Imam tetap ya soalnya bahasa subhanallah ujar. Nah, bermomen kalau ngalih juga leh. Kada mengaji itu ngalih juga. Sangkaan wajib gitu tak. Nah sama itu tuh Bu untung aja nang imam tuh nah rupanya subuh itu sidin membaca subuh Jumat sujud sajadah sekalinya rupanya malamun kah mahayal kah pintangan pahum layas takbirun tetap aja tarus kada apa kada sujud sajadah sekalinya makmum di belakang subhanallah ya. Itu kada boleh menagur subhanallah karena sujud sajadah itu sunat hayat bukan sunat abad. Sangkaannya wajib saku sujud sajadah tuh, sujud sajadah surahnya sunat, sujud sajadahnya sunat. Nah paling munya imam sujud kita wajib sujud. Kalau imam sujud aku jadi sini aja menghadang dia. Nah itu udah boleh karena ngikut imam wajib, bukan sujudnya ngikut imamnya nang wajib. Nah supaya paham bian.
Jadi supaya nang tahu tuh sujud sajadah itu sunat hayat bukan abaat. Nah gitu tuh ngalih haile subhanallah ya gitu tuh. Imamnya hayal juga gitu tuh. Yang lucu tuh kada ingat kunut anu witir ya Allah as-salata jami'ah as-salata jami'ah as-salatal witri rak'atan wa kunutan rahimakumullah. Jadi jar imam bangun kunut lah kunut aja makmum sakalinya imam kadikat kunut makmum nih bingung antara perintah lawan perbuatan bujur juga. Itu ditagur itu tuh karena kunut itu sunat cuma munyadahi sudah rapak kada kalau ditagur lagi orang sudah tagawi rukun paham ya Allah beritaan punya sampai ini aja dah mudahan mengaji malam ahad bapak lagi sponsor. Nah kemudian bolang sambungannya mananya bacaan kita dan sunat mana tadi teh mengatakan dua ya dan sunat duduk iftirash dan sunat mengata Allahu Akbar tatkala duduk akan tahiyat awal serta menghantarkan tangan kiri di atas paha kiri dengan menghunjurkan disertakan merapatkan segala anak jari pada sisi ujung lututnya. Untuk kiri, ini kiri mana kiri? Ini kiri. Salah nih kanan. Ini kiri nah itu nah. Nah, jadi kepala jari sajajar dengan kepala lin tuhut. Kepala ketemukan dengan kepala. Nah, itu nah. Kepala jari lawan kepala lin tuhut. Menghadap kiblat. Ya kah? Jangan tabilayak, jangan rapat, iktidal. Nah, itu sama itu. Ini kiri diurai. Kenapa pulang? Hilang. mananya? Dan menghantarkan tangan kanan ke atas paha kanan. Iya, kanan juga tah. Serta menggenggamkan. Coba garisi menggenggamkan. Berarti dalil tangan kanan itu sudah di apa? Sudah digenggam. Nya ada orang atahiyatul kayak kiri nah. Karena pintangan asyhadu alla ilaha illallah nyar bakacak. Anu jangan bedehulu kacak sampai sana. Paham ya kalau betul lah. Nah itu kan nah mengacak ini ada boleh kacak dua. Apa dikacak? Yang dikacak itu khinsir dengan binsir. Khinsir binsir itu beutas. Utas itu jari manis. Khinsir binsir kacak dua. Mbak tuh sisanya jangan dikacak. Kayak apa caranya? Ulah lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah sama ini. Nah, ini ulun lihat di HP Ustadz Abdus Samad UAS. Ustadz Abdus Samad lain UAH. Itu Ustadz Anur Hidayat. Tampulo. Nah, jadi sama ini nih. Ini ngarannya kacak dua. Punya dikacak. Nah sama itu nah. Boleh sama ini. Nah, itu boleh. Cuma agak ngalih-lih. Nang ianya kan mahir. Ustadz Abdul Samad kira-kira mahir sih Din. Ulun jadi tahun dengar cara masih Din. Aku jadi sampai ini. Jadi kacak dua. Nah, yang ketiga boleh kacak tiga. Khinsir, binsir, gusto. Jangan dikacak yang ini nih yang nah itu nah. Nah, yang ini yang ibu ganding kemana? Ganding ke telun sama ini. Nah, ini ngarannya kacak tiga. Nah, paham entang? Sama ini entang. Kayaknya dulu naik lah, kayaknya dulu kesusungan naik. Biar aja dulu ke bawahnya, karena asyhadu alla ilaha illallah, karena hanyarna naik. Kemudian boleh kacak empat. Kacak empat tuh binsir
salah, khinsir, binsir, wusta, ibham, sama ini. Nah, ada juga kayak ini kada bapak boleh aja. Jadi boleh sama ini, boleh sama ini, boleh sama ini. Nang kada boleh itu sama ini. Dinto sama itu. Nah, dinto. Paham insyaallah lah. Paham. Anu ganggam dulu. Ganggam. Dari awal ganggam dulu. Dari awal ganggam. Anak jari melainkan telun jok jua. Apa tuh? Dilepaskan dan dirapatkan ibu tangan di bawah telun jok sama ini kah nah abah guru sakumpul malah jadi ta ya Allah manuin nang apa guru Sadudin kah di HP itu ada kalau nah itu ini nah seberita aneh itu kan sidin imam bang nah jadi dintu nah jejak abah guru dintu nah memang perukunan Jamaluddin sama itu iya kah. Nah, dinta. Jadi si ibu ini di bawah telunjuk maka lalu baca tahayat ini. Kan hanyar baca. Kadang dintu kada ganggam dulu. Nah, dinta. Mudahan kau mengamalkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pintangan illallah angkat. Asyhadu alla ilaha illallah angkat. Nah, itu tuh angkat. Ada juga guru baharilah, ini kan dintok sudah lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dintok. Asyhadu alla ilaha illallah angkat. Ulun lihat di Fathul Mu'in, kitab I'anah Talibin mengangkat jari ini sedikit miring ke bawah. Dintok. Kada usah anu lurus sama itu, apalagi naik sama ini. Asyhadu alla ilaha illallah jar. Gitu. Karena sama ini aja, nah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sama ini aja ada sedikit turun. Paham? Kada nang dinto kada apalagi nang dinto nah. Dinto. Di jangan ditagur juga ini ada anunya ada kawalnya ini. Ada kawalnya tuh. Itu asyhadu alla ilaha illallah. At-tahiyatul nyamunya ada Allah, kalimat Allah tuh naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nyamunya ada Allahnya naik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pokoknya munya Allah naik. Nggih, ada juga dari awal tuh dasar dintu nah. Ke kanan ke kirinya tuh nah sangka kita nah berputar dintu kok. Padahal ini dintu jenya nah dintu nah. Nah, ipian sadar kada sadar telunjuk tengah ini sama badan kita. Alif. Nah, sama itu. Oleh karena itu orang betahlil itu kan boleh. Nggih sama itu boleh. Jadi ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga Allahu ah. Nah, jadi punya ada nang sama itu nah berarti memang sama ini ada nah. Nah, kita paham ya lah. Punya ada nang rana, nang la ilaha illallah rana. Ada nang muntung-muntungnya rana. Sekali bulik 3 bungkus nasi. Bepala banget. Bepahala aja bang, tetap ampun rumah lah. Pahala makani orang tahlilnya diharap. Nah sudah. Nah tuh diangkat tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh bertambah Sayyidina Muhammad dan mengangkat telunjuk kanan pada tahiyat akhir dan mengakalkan dia hingga salam. Ini ada juga di antara kita tuntung de bacaan sekalinya najir. Dengarkan ulun. Umpat tim kitab-kitab perokonan Jamaluddin. Ini sampai salam sama ini aja, jangan berubah-ubah. Assalamualaikum tetap pesannya. Ini ada juga yang baca naji dinta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang mengganggam, cuma naji belintok. Lama bulu rumahnya. Sama ini aja ini sampai salam.
Jadi kada usah dinto, kada usah diturunkan. Mudahan paham, insya Allah paham gitu. Itu di kitab. Nah kemudian setelah itu ingin situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah, mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah.